Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Izul Haq, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu yang disusun oleh kelompok kami, kelompok 5, yaitu Stefani Wijaya Kusumaningsih, Brilian Vigo, Ikhwanul Izul Haq, saya sendiri, dan Zuhro Nafisatul Hasanah. Langsung saja ke materi pengertian hadis maudhu. Dari segi bahasa, kata maudhu merupakan bentuk isim maf'ul. Menurut istilah ulama, pengertian maudhu yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Ahli hadis menjabarkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat oleh orang pendusta dan kemudian mereka mengatakan hadis itu adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan maupun takrir, secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada. Bisa disebut juga dengan palsu. Awal mula terjadinya hadis maudhu. Penganut agama lain yang masuk ke Islam secara massal merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh. Secara tidak langsung menjadi faktor penyebab munculnya banyak hadis palsu. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah munculnya benih-benih fitnah yang juga memunculkan hadis maudhu atau palsu. Menurut penyaksian Hamad bin Zayyad, ditemukan 14.000 hadis maudhu. Abdul al-Auja mengaku telah membuat 40.000 hadis maudhu. Terpecahnya umat Islam yang menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan. Menurut Subhi Sholil, hadis maudhu bermunculan sejak tahun 41 Hijriah. Faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Motivasi dan tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan hadis maudhu yaitu 1. Segi politik. Pertentangan antara umat Islam muncul setelah terjadinya pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan yang dilakukan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Muslim terpecah belah menjadi beberapa golongan. Faktor kedua yaitu kebencian dan permusuhan. Dari alasan mereka masuk Islam, ada golongan yang diantaranya masih memiliki dendam melihat perkembangan Islam karena keberhasilan dari dakwah Islam pada zaman itu. Faktor ketiga yaitu faktor kebodohan. Adapun dari kelompok umat Islam sendiri yang suka beramal ibadah tetapi mereka belum terlalu mengerti tentang agama Islam. Kelompok tersebut yang membuat hadis maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu. Ada 2 ciri-ciri hadis maudhu yang terletak pada rawi atau sanad dan juga terletak pada matan seperti 1. Ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. A. Periwayatannya dikenal sebagai pendusta. B. Periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. C. Ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang memalsukan hadis, seperti orang yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Ciri kedua yang berkaitan dengan matan. A. Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. B. Setelah diadakan penelitian terhadap hadis tersebut. C. Perkataan hadis tersebut tidak diketahui sumbernya. D. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti.
Menurut Hasbi Asyidiki, ciri hadis maudhu ialah 1. Maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami. 2. Berlawanan dengan ketentuan umum dan akhlak atau menyalahi kenyataan. Ketiga, menyalahi peraturan akal terhadap Allah. 4. Menyalahi ketentuan Allah dalam menjadikan alam. Kelima, menyalahi keterangan Al-Quran yang terang dan tegas. 6. Menyalahi hakikat sejarah yang terkenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Mustada As-Sibai, ada 7 ciri hadis palsu. Yang pertama, susunan gramatika sangat jelek. Kedua, menyalahi Al-Quran yang telah jelas maksudnya. Ketiga, maknanya sangat bertentangan dengan akal sehat. Keempat, menyalahi kebenaran sejarah yang terkenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yaitu bersesuaian dengan pendapat orang meriwayatkannya. Seorang orang tersebut terkenal sangat fanatik terhadap mazhabnya. Yang keenam, mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberikan oleh orang banyak, tetapi ternyata diberitakan oleh seorang raja. 7. Mengandung berita tentang pemberian berhala yang besar untuk perbuatan kecil atau semacam siksa yang berat terhadap sesuatu perbuatan yang tidak berarti. Adapun upaya melawan hadis maudhu. Langkah-langkah para ulama dalam memerangi dan memberantas hadis palsu ialah 1. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku riwayat mereka. Kedua, memberi peringatan keras pada pendusta dan mengungkap kejelekan dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Yang ketiga, pencarian sanad hadis, sehingga para ulama tidak menerima hadis yang tidak ada sanadnya. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. 4. Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaan. Kelima, menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Keenam, menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis tersebut. Kesimpulannya, Al-Hadis Ibnu Hibban mengatakan bahwa saat Ibnu Dzari adalah seorang pendusta atau pemalsu hadis. Periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis. Seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Zuhad seorang ahli tasawuf yang keliru. Mencari penghargaan pembesar negeri yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis yang diperoleh orang lain. Periwayatannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya thiqah meriwayatkan hadis itu. Kurang lebih seperti itu materi hadis maudhu. Jika kurang lengkap bisa dilihat di makalah kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.